teman-teman semua. Ya, hari ini kita bakal membahas prediksi pertandingan yang laganya pada hari ini kita bakal bahas pertandingannya ya, yaitu pertandingan di tanggal 15 sama 16 Agustus 2026. Oke, pada hari ini ada beberapa laga kalau aku lihat match-match yang bakal bermain, di mana match-match tersebut ada dari Liga Spanyol, ada beberapa dari liga-liga lainnya juga yang bakal bermain pada hari ini. Dan teman-teman semua yang mau gabung ke grup WA bisa langsung join ya. Intinya kita memilih tempat yang sama. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kalian bingung kan, bisa ditanya-tanya. Gak usah segan untuk bertanya, mengomentari ataupun apapun itu ya, yang mana itu bersifat membangun, dan jangan segan-segan. Oke, karena Liga Spanyol sudah main pada di laga hari ini ya. Nggak tahu nih apakah liga-liga lain udah main juga, ini kita nggak tahu. Oke, kita bakal membahas pertandingan pada di hari ini. Sebelum kita masuk, langsung saja di subscribe yang belum subscribe, yang belum like di like. Kita mulai dengan pertandingan yang pertama dari English Championship. Pada pertandingan di hari ini beberapa laga kalau kita lihat kita review bersama pertandingan kedua tim ini. Ya, saya sebetulnya lebih mempertimbangkan untuk di match pada kedua tim yang bakal bermain. Karena apa aku bilang seperti itu? Ya, kita lihat secara permainannya. Mau nggak mau kita harus review. Oke, dari English Championship ada Bolton Wanderers bakal menghadapi Preston North End. Nah, untuk di pertandingan dari English Championship yang bakal bermain, ya kita harus lihat secara detail match pada di hari ini. Ya, pertandingan pembuka dari English Championship. Ya, sebenarnya secara kekuatan tim kita review bersama untuk pertandingannya. Kita menahan di seperempat bola, memegang di Preston North End. Ya, meskipun bermain di kandangnya Bolton, kita nggak gentar dan kita ambil yaitu di under 23/4. Oke ya, di laga Bolton Wanderers. Nah, di laga kedua ada Bristol City bakal menghadapi Millwall. Oke, abang-abangku semua. Nah, pada pertandingan kedua tim ini kalian bisa lihat yang mana timnya yang bermain, dan kalian gak usah khawatir kalau kita menyerangin. Kalian memegang di Bristol City, bermain leg-legan dan bermain di over 2/4. Oke, di laga berikutnya untuk pertandingan kedua tim yang bakal bermain pada match ya, di match pada di kedua tim ini ya. Di laga kedua ada Charlton Athletic bakal menghadapi Derby County. Nah, Charlton Athletic bakal menghadapi Derby County. Untuk di pertandingan kedua tim ini sebaiknya kita menyarankan dengan memegang di over 2 ya, di laga Charlton menghadapi Derby County ya. Karena aku bilang seperti itu, ini sangat kita pertimbangkan. Makanya aku menyarani memegang di Charlton Athletic di pertandingan ini ya. Kalau kalian mau mempertimbangkan pada laga kedua tim ini, bisa juga bakal menjadi salah satu pertimbangan untuk di laga pada nanti malam. Yang kalian bisa ambil di under 2,5. Middlesbrough sendiri bakal bertemu Lincoln City ya. Middlesbrough bakal bertemu Lincoln City pada pertandingan kedua tim, dan kita review bersama untuk pada pertandingan di match sebentar. Jadi sebenarnya kalau aku secara pribadi mempertimbangkan pada laga kedua tim yang bakal bermain ya, ini sebaiknya teman-teman semua bisa ambil yaitu di over ya, di over 2,5. Aku mempertimbangkan di pada laga kedua tim ini ya, ini bisa bakal menjadi pertimbangan di laga nanti malam. Oke. Nah, untuk di laga berikut ada Norwich bakal menghadapi West Brom. Oke, abang-abangku semua, kalian lihat pada pertandingan ini, saya sih jujur mengatakan kalau untuk perform di kedua tim yang bakal bermain, sebaiknya hati-hati untuk di pertandingan ini. Hati-hati ya. Jadi saya tertarik mengambil di West Brom Albion ya, di pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain dengan menahan 3/4 bola ya. Kita nahan di match kedua tim ini untuk pada meskipun nanti bermain di kandangnya Norwich. Portsmouth bakal menghadapi KPR. Nah, itu lagi ya bos. Nah, apakah pada
pertandingan ini Prosmod ini bisa menjadi tim yang diunggulkan untuk pada kedua tim ini. Ya, saya sih mengatakan ke teman-teman semua, kalau kalian setuju untuk pada pertandingan kedua tim ini kita ambil di laga sebentar, ya, mengambil di Prosmod dengan memberikan seperempat pada laga kedua tim ini, dan semoga hasilnya betul-betul memuaskan. Oke, di laga Stoke ya, Stoke City ya, Stoke City di pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain. Untuk di pertandingan kedua tim boleh menjadi beberapa pertandingannya. Ya. Oke, di laga berikut ada si Stoke ya. Ini Stoke ini bakal menghadapi Swansea dan bisa menjadi bahan pertimbangan di kedua tim. Kalau lihat untuk pertandingan antara Stoke ya, Stoke sendiri bakal menghadapi Swansea dari beberapa pertimbangan ya. Apalagi ini bermain di kandangnya Stoke, saya tertarik sekali untuk di match ini ya, mempertimbangkan laganya bakal over ya. Laga Stoke menghadapi Swansea ini laganya bakal over. Kemarin kita JP ya, ini aku bakal tampilkan buat teman-teman semua selamat yang JP pada di laga kemarin. Oke, ada Sheffield United bakal menghadapi si Birmingham. Wow, ini aku makin setuju nih kalau melihat di pertandingan kedua tim ini lawannya ada Birmingham ya. Dan sepertinya match pada laga di sebentar ini bisa kita ambil dengan menahan di leg-legan ya, di leg-legan pada pertandingan kedua tim ini. Kita memberikan Sheffield dan kita ambil di over 2/4 lah. Aku yakin sih untuk pertandingan ini masa sih nggak bisa memberikan kejutan pada pertandingan nanti. Oke, kita masuk ke pertandingan berikutnya, laga ini kita bahas yang tim-tim Eropa ya, dari Liga Belanda Eredivisie ya. Ada tim-tim yang bermain. Oh sorry, kita masuk ke Liga Spanyol. Liga Spanyol kali ketepatan nanti ada Deportivo Alaves menghadapi Getafe. Oke. Dan aku mempertimbangkan pada laga kedua tim ini, Alaves bermain di kandang, lawannya adalah Getafe. Kira-kira siapakah yang bakal diunggulkan pada pertandingan kedua tim ini? Tanpa berpikir panjang, aku langsung ambil Alaves. Alaves ini yakin sekali aku dia bisa minimal memberikan kejutan untuk kita di laga sebentar. Kita gaskan di seperempat bola memegang Alaves pada pertandingan di sebentar, dan semoga hasilnya memuaskan dan kita ambil di under 2. Sevilla sendiri adalah lawan Rayo Vallecano pada pertandingan sebentar, dan beberapa pertimbangan yang disarani untuk di pertandingan kedua tim ini. Kalian harus hati-hati untuk matchnya. Jadi karena Sevilla ini kurang yakin performnya, kita menahan di Rayo Vallecano, menahan seperempat bola ya. Rayo Vallecano kita menahan seperempat bola untuk di untuk di pertandingan kedua tim ini, dan semoga hasilnya memuaskan. Oke, nah kita ambil dari beberapa laga termasuk pertandingan yang bakal bermain dari Eredivisie ya. Ada sang lawan yaitu William II bakal menghadapi Next Nixman. Oke, di pertandingan kedua tim ini ketepatan Next Nixman memberikan 3/4 1 sampai di 1/4 di pertandingan kedua tim, dan kalian boleh lihat match kedua tim. Nah, jadi kalau kita menyaranin untuk di kedua tim ini, kita lebih baik mengambil di under antara si William II menghadapi Next Nixman. Ya, kita mengambil di under dan kita memegang Next Nixman bakal win. Ya, kita bakal win untuk di pertandingan kedua tim ini. Ya, lihat aja pada perform kedua tim ini ya yang bakal bermain di laganya. Oke. Nah, di laga berikut ada Utrecht bakal menghadapi AZ Alkmaar. Utrecht sendiri dia bermain leg-legan. AZ Alkmaar memberikan seperempat bola, dan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang ada kalau kita lihat untuk kedua tim ini, siapakah yang bakal diunggulkan? Sebenarnya pilihan yang berat tentu untuk di pertandingan kedua tim ini. Jadi kalau aku bilang Utrecht ini kalau kalian mau ngambil di over, bakal menjadi bahan pertimbangan. Oke? Bisa jadi bahan pertimbangan untuk di laga kedua tim ya, untuk di matchnya ya, dengan keyakinan penuh aku lihat di kedua tim
Ya, ini bisa kayaknya nggak berat sih untuk dia meraih poin penuh. Oke, boleh kalian pertimbangkan untuk di pertandingan ini. Nah, ada SBS Laser bakal menghadapi PSV Eindhoven setelah kemarin bermain imbang, dan ini bakal diuji lagi apakah si PSV Eindhoven ini bisa menang. Kalau aku bilang, gaskan ambil di PSV win di kedua tim ini. Gak mungkin PSV ini nggak bisa menang pada laga nanti malam. Gak mungkin. Nah, aku yakin dia bisa menang pada laga di sebentar. Ya, meskipun nanti menang susah, tapi bagus gitu. Dan gak usah ambil di over, ambil di under aja. Fortuna Sittard, wah ini laga harus ditonton ini. Ada si Ole Romani, ada Justin Hagner, dan di pertandingan ini lawannya adalah Chamber. Chamber lagi. Dan kalian gimana pertimbangan teman-teman semua? Nah, saya lihat untuk di pertandingan kedua tim ini, saya sebenarnya sudah mempertimbangkan laga ini bakal ambil under di pertandingan nanti malam. Ya, jadi laga Fortuna Sittard kalian bisa ambil di under, nanti bertemu si Chamber, dan kita menahan. Kita ambil di Fortuna Sittard bakal win di pertandingan nanti malam. Oke. Nah, selain itu ada Singapura bakal menghadapi Thailand. Waduh, nah ini udah di genggaman si Thailand sih untuk dimenang ke babak berikutnya, itu partai final. Nggak perlu lagi dipertanyakan, dan kalian harus hati-hati mengambil di over. Ambil aja di under 2,5 pada pertandingan kedua tim ini. Tapi yakin ambil Thailand win untuk lolos ke partai berikutnya. Ya, ke partai final aku yakin Thailand tuh bisa lolos lah. Nggak mungkin kalau sempat Thailand tuh nggak bisa lolos ke final. Ya, pegangkan tanganku. Oke. Nah, di laga berikut dengan pertandingan yang mungkin bakal menjadi pertimbangan, ada KUM Oslo bakal menghadapi Lillestrøm. KUM Oslo sendiri dari pertandingan yang bakal bermain, sebaiknya kalian harus berhati-hati karena ini adalah laga dari Liga Norwegia. Ya, kita lihat dari Liga Norwegia. Sebenarnya Liga Norwegia itu ya biasa ya kan, kita review bersama untuk dari pertandingan di sebentar. Ya, kalian lihat KUM Oslo bakal menghadapi Lillestrøm. Seram ya, seram aku bilang ya. Tapi apa yang mau dibuat untuk pertandingan kedua tim ini? Sebaiknya kalian boleh ambil di Lillestrøm, bermain secara tim untuk pertandingan kedua tim ini ya. Tapi nggak salah juga kalau kita mempertimbangkan bermain di over 2,5 ya. KUM Oslo menghadapi Lillestrøm bermain di over ya. Ini aku yakin sih bermain di over ini bisa menjadi pilihan yang terbaik pada laga di nanti malam. MJLB bakal menghadapi Caserius. Kalau aku lihat di pertandingan kedua tim ini dari partai Liga Swedia, apalagi mau ditunggu, MJLB bakal menghadapi Caserius. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat untuk pertandingan kedua tim ini. Dan kalian boleh aja, kalau aku ya mempertimbangkan ke kalian untuk kita ambil yaitu gimana? Kalau aku bilang ambil di over lagi ya, di laga MJLB menghadapi Caserius ini bakal over. Meskipun overnya ini over di ya, kecil aja lah, over di 1. Meskipun out kecil cacing ya, kita bisa pertimbangkan lah. Oke ya. Di laga Liga Portugal ada beberapa laga, ada Porto. Dan aku lihat sih Porto itu bisa win untuk di match pada laga kedua tim ini. Dan kalian boleh mempertimbangkan laganya, dan kita ambil di over 2,5. Ya, beberapa match ya seperti yang kalian lihat untuk laga-laga di kedua tim ini yang secara permainannya mungkin bakal ribet, tapi secara kekuatan tim mereka punya peluang untuk menang, seperti di laga Real Oviedo nanti bakal bertemu Granada. Bermain di kandang setelah degradasi di musim lalu, dia bakal kembali lagi ke Liga Spanyol Divisi 2, dan aku yakin Real Oviedo tuh bisa win. Ya, dan inilah pembahasan pada hari ini. Sorry, pembahasan tuh udah banyak ya. Ada laga-laga, pasti banyak laga-laga yang nggak aku bahas. Tapi seperti yang udah sekitar 20 laga aku bahas. Ya, makanya ambil yang hati. Kalau ada di luar dari 20 laga yang belum aku bahas, bisa komen. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-subscribe, jangan lupa untuk di-like. Salam olahraga. I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise.